وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Jami' As-Saghir pada bagian manhiyat, yaitu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab saya nomornya 9494, berbeda dengan kitab antum. Naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashrin, dari 10 perkara. Ini karena hadisnya panjang, 10 perkara, sehingga kita bicarakan satu persatu ya. Yang pertama adalah al-washr, yaitu menjarangkan gigi. Jadi giginya dibuat jarang supaya lebih cantik. Itu orang-orang Arab zaman dulu. Nah, kalau sekarang termasuk juga diantaranya pakai behel. Pakai behel ini apabila untuk kecantikan maka tidak boleh. Tapi kalau untuk menormalkan yang tidak normal silahkan. Yang kedua adalah wal washm, dan tato. Maka ini termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wan nataf, mencabut. Nataf ini ada dua artian ya. Artian pertama mencabut, yaitu maksudnya mencabut uban, nggak boleh. Kalau ada uban silahkan diwarna, boleh. Tapi kalau dicabut tidak boleh. Kemudian makna yang kedua, nataf itu adalah meratap. Karena zaman dulu sebagian orang Arab kalau meratap itu sambil jambai rambut, ya, mencabut rambut. Yang keempat wa mukama'atir rajuli, dan tidurnya seorang laki-laki ar-rajula bersama orang laki-laki yang lain bi ghairi syi'arin, tanpa baju yang mereka pakai. Sehingga dalam satu selimut itu isinya dua orang, kulit dengan kulit saling bersentuhan. Ini enggak boleh. Kalau satu selimut tapi masing-masing pakai baju enggak apa-apa. Kenapa? Karena ketika kulit ketemu dengan kulit, ini ada rasa yang berbeda. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi homoseksual. Yang kelima, wa mukama'atil mar'ati, dan tidurnya seorang perempuan, al-mar'ata, dengan perempuan yang lain, itu dalam satu selimut, bi ghairi syi'arin, tanpa baju, sama ya. Kalau mungkin zaman dulu orang-orang Arab karena miskin-miskin kan, bajunya sedikit, nah sehingga tidur untuk ngirit tanpa baju. Kalau sekarang mungkin jarang ya. Yang keenam wa ayyaj'ala, dan bahwasanya menjadikan ar-rajulu, seseorang itu, fi asfali, pada bagian bawah, thiyabihi, bajunya, hariron, sutra, mithlal a'ajim, semisal tingkahnya orang-orang ajam. Jadi menghiasi baju dengan sutra, bagian bawahnya celana, bagian bawahnya gamis. Kalau ini larangannya adalah ketika lebih dari 4 jari ini. Tapi kalau lebarnya 4 jari masih boleh. Jadi laki-laki boleh pakai sutra. Yang penting lebarnya hanya 4 jari sebagai hiasan ya. Tapi kalau lebih banyak dari 4 jari baru haram. Yang ketujuh wa ayyaj'ala, dan bahwasanya dia meletakkan ala mangkibaihi, di atas kedua pundaknya, hariron, sutra, mithlal ajim, semisal orang-orang ajam. Jadi naruh saja nggak boleh, Pak. Makai juga nggak boleh. Duduk juga nggak boleh. Jadi makai, duduk, kemudian menyampirkan, sama saja hukumnya. Yang kedelapan wa anin nuhba, dan dari merampok. Nuhba ini ada dua artian ya. Terjemah pertama merampok, haram jelas. Terjemah kedua, nuhba itu adalah rebutan makanan pada waktu diadakan acara walimah. Dan itu biasanya dulu di kalangan orang-orang Arab seperti itu. Acara walimah dengan cara makanan disebarkan, dilempar, kemudian rebutan. Kalau zaman sekarang misalnya bagi-bagi duit dengan cara dilempar, kemudian rebutan. Nah, itu dilarang. Kenapa? Karena seperti itu melenyapkan kewibawaan. Apalagi panjenengan-panjenengan yang pakai peci, kemudian rebutan makanan, kan lucu banget nih, nggak cocok sama sekali. Kemudian yang kesembilan adalah warukubi, dan menaiki an-numuri. Numur itu artinya macan-macan. Yang dimaksud di sini adalah menaiki atau duduk di atas kulit macan. Ya boleh. Jadi kursi kita dilapisi dengan kulit macan, kulit binatang buas, nggak boleh.
Yang ke-10 wala besil khatam, dan memakai cincin illa kecuali lidhi sultanin, bagi penguasa. Nah, dari nomor 1 sampai 10 ini maknanya sahih kecuali nomor 10 ini. Yang terakhir ya. Kalau yang ini tidak benar. Yang benar adalah bahwa cincin itu mubah baik penguasa maupun dia itu rakyat, tidak ada masalah. Yang penting laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, cincin perak boleh. Adapun hukumnya laki-laki pakai cincin diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama mubah. Pendapat yang kedua sunnah. Pendapat yang ketiga sunnah bagi yang perlu saja. Saya pakai pendapat yang ketiga, Pak. Sunnah bagi yang perlu. Jadi yang tidak perlu tidak sunnah. Tapi tetap boleh ya. Jadi misalnya panjenengan suka dengan cincin, pakai cincin atau pakai ake, silahkan. Ustaz Mudzakir itu kadang-kadang pakai ake, kadang-kadang. Ya. Nah, pendapat beliau yang apa saya nggak tahu. Tapi kalau pendapat yang saya pilih adalah pakai ake atau cincin hanya sunnah ketika diperlukan. Karena Rasulullah dulu-dulu tidak pernah pakai ake kecuali setelah beliau disuruh untuk menstempel surat. Nah, baru pakai ake untuk stempel. Berarti ketika tidak diperlukan, tidak sunnah. Berikutnya 9495, ini hadisnya dhaif. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an fathi, dari membuka at-tamrati kurma, wa qashri, dan mengelupas mengoncai apa namanya, Pak? Ya, menguliti ya. Ar-rutbah, yaitu kurma rutab. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksudnya adalah kalau ada kurma tidak usah diperiksa isinya apa. Bismillah makan saja. Tidak perlu diteliti apakah dalamnya ada syatnya atau tidak. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Sehingga kesimpulannya adalah tidak dilarang. Karena menetapkan dilarang itu harus ada dalil yang sahih. Nah, sekarang saya tampilkan dalil yang menunjukkan bahwa memeriksa kurma itu tidak dilarang. Ini hadis yang sahih. Karena adalah Nabi yu'ta bitamri, didatangkan kepada beliau kurma, fihi dudun, di dalamnya ada kutu. Faifattishuhu, maka Nabi menelitinya, yukhriju susa minhu, mengeluarkan kutu-kutu dari dalam kurma tadi. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ya, maka ini yang sahih, membolehkan hal tersebut, tidak ada masalah. Berikutnya 949. Nah, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli, dari membunuh an-nisa'i, para wanita, wasibyani, dan anak-anak kecil. Kenapa? Karena mereka ini bukan termasuk orang-orang yang berperang. Dan totalnya yang tidak boleh dibunuh itu ada 6 orang. Perempuan, anak kecil, orang tua, renta, kemudian yang sakit tahunan, nggak bisa apa-apa, seperti orang lumpuh. Ya. Kemudian juga ruhban. Ruhban itu adalah orang-orang yang sibuknya ibadah di gereja, nggak tahu menahu masalah politik, masalah perang. Kemudian yang terakhir adalah para ajir, yaitu para pembantu-pembantu. Ya, mereka tidak ikut perang sama sekali, pekerjaan mereka hanyalah cleaning service dan sebagainya di rumahnya orang-orang kaya di antara mereka. Nah, ini 6 orang tidak boleh dibunuh karena mereka bukan ahli perang sama sekali. Berikutnya 97, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli, dari membunuh as-sabri, dengan ditahan. Yang dimaksud membunuh dengan ditahan adalah bahwasanya kita tangkap misalnya seorang tawanan ya, kemudian dicincang di tali di tiang. Nah, setelah itu kemudian kita panah sampai dia mati. Nggak boleh seperti itu, Pak. Kalau mau membunuh orang kafir, bunuhlah dengan cara yang baik. Penggal lehernya segera mati. Nggak boleh di model ditahan begitu. Dan ini ada dua tafsiran ya. Tafsiran yang pertama tadi ya, membunuh orang kafir secara ditahan di tiang begitu. Tafsiran yang kedua, bukan manusia yang dibunuh, tapi binatang. Biasanya untuk sasaran panah. Jadi latihan panah dengan cara ayam diikat. Nah, setelah itu kita latihan panah. Sehingga menjadi sasaran anak panah kita untuk titis-titisan. Ini juga nggak boleh. Tidak bolehnya karena dua hal. Pertama, karena itu zalim kepada binatang. Yang kedua, karena itu menyebabkan mubazirnya binatang.
Yaitu kalau binatang kita panah, kemudian mati, itu jadi bangkai. Kalau jadi bangkai, maka mubadzir, nggak bisa dimakan. Berikutnya 98, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli dari membunuh arba'in 4 minat dawabi dari binatang-binatang melata. Apa saja? Yang pertama an-namlati, semut. Yang kedua an-nahlati, lebah. Yang ketiga al-hudhudi, burung hudhud, burungnya Nabi Sulaiman. Yang keempat as-suradi, burung surat. Kemudian menurut para ulama bahwasanya 4 binatang ini dilarang untuk dibunuh itu karena 4 binatang ini punya jasa kebaikan yang mereka lakukan di masa lampau. Semut ini jasanya apa, Pak? Menyelamatkan teman-temannya dari injakan Nabi Sulaiman. Nah, dia mengatakan kepada teman-temannya, ayo masuk rong semuanya, jangan sampai keinjak oleh tentaranya Nabi Sulaiman, sementara mereka tidak sadar kalau menginjak kita. Nah, ini membantu sesama, ini adalah satu amalan yang sangat mulia, sehingga dimuliakan oleh Allah, jangan dibunuh semut itu. Kalau lebah, ini jelas ya, manfaatnya banyak. Fihi syifa'ul linnas, mengeluarkan madu, menjadi obat untuk manusia. Burung hudhud ini adalah membantu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dalam berdakwah, mengislamkan Balqis dan Sabak seluruhnya. Burung surat, nah ini saya yang belum tahu, Pak. Apa faedahnya burung surat? Yang jelas burung surat itu disebutkan di dalam syarah, itu adalah seekor burung yang fauqal musfur, lebih gede dikit daripada burung emprit atau burung kecil. Separuh tubuhnya putih, separuh tubuhnya hitam, kepalanya gede. Nah, ini kayak bagaimana? Silahkan lihat di Google, nanti akan muncul apa itu burung surat. Kita coba nggih, as-suradu. Munculnya kayak apa? Dan seperti ini kalau kita lihat Google nggak ada masalah, Pak. Karena bukan untuk masalah hukum ya. Tapi kalau tanya hukum jangan kepada Mas Google nih. Dia tidak paham masalah nih. Nah, kayak gini, Pak. Pendet nih bahasa apa ini? Jawa. Memang kita pakai bahasa itu juga. Nah, ini surat kayak gini nih. Ini tidak boleh dibunuh. Terus tidak boleh dibunuh itu secara hukum menunjukkan bahwa 4 hewan ini haram dimakan. Karena kalau mau dimakan pasti kita bunuh. Jadi makan semut haram, makan lebah haram, makan hudhud haram, makan surat haram. Semut Jepang sama saja, pokoknya semut haram. Kalau rumput Jepang mungkin malah boleh. Berikutnya 99. Nah, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an qatli dari membunuh ad-difda, yaitu katak. Boleh juga dibaca difdi, lidawai untuk obat. Ini bukan berarti kalau selain obat boleh, bukan ya. Untuk obat saja nggak boleh, apalagi untuk selain obat ya. Padahal obatnya adalah kebutuhan manusia. Kemudian ini diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa kok tidak boleh dibunuh? Pendapat pertama mengatakan ya karena haram. Sehingga tidak boleh dibunuh. Seandainya halal, maka boleh kita bunuh untuk kita makan. Pendapat yang kedua mengatakan karena menjijikkan, bukan karena haramnya, tapi karena menjijikkannya binatang tersebut. Kemudian kata ini punya fadilah, Pak. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, tetapi hadisnya memang dhaif, tapi maknanya bisa sahih. Yaitu disebutkan la taqtulut tafati, jangan membunuh kata, fa inna naqiqahunna tasbih. Karena suaranya kata itu adalah tasbih. Jadi kung kong itu tasbih. Ya. Tasbihnya apa artinya itu? Nah, saya nggak tahu, Pak. Silahkan panjenengan tanya. Kayak lagi ngomong-ngomong. Ya. Ini hadis riwayat Nasai, tetapi kata Syekh Albani yang sahih cuma yang di luar kota. Ya, ini yang sahih. Nah, kalau yang ini yang dhaif ya. Yang mengatakan tasbih tadi dhaif. Tapi saya katakan tadi maknanya bisa sahih. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat Al-Quran. Illa yusabbihu bihamdih. Surat Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in, segala sesuatu illa yusabbihu bihamdih. Pasti tasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala.
Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham bagaimana tasbihan mereka. Nah, yang paham katanya yang dari Jawa Barat itu, Pak. Siapa namanya, Pak? Ah, Mamang Gufron katanya loh ya. Saya nggak paham nih. Paham tenan pora orang ngerti kalau. Nah, silahkan nih. 9.500 nih. Naha telah melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an qatli dari membunuh as-surati burung surat, wad-difti'i dan kata, wan namlati dan semut, wal hudhudi dan burung hudhud, sama ya. Nah, apa? Ah, enggak boleh. Itu masuk termasuk difti ini ya. Kita lihat ya di Google. Kalau kita tulis difti itu yang keluar apa? Nah, ini yang keluar, Pak. Semuanya masuk. Sama aja, mau hijau, mau kotak, sama aja, sama. Sama, sama. Ini meskipun turut gambarnya yang muncul hijau, bukan berarti difti itu adalah khusus yang hijau, bukan ya. Nah, ini juga ada nih. Jadi semuanya itu disebut difti. Ini. Berikutnya. Antum pernah makan ya? Ya, istighfar. Berikutnya, 501. Ini kenapa mati begini? Naha telah melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an qatli dari membunuh al-khototif. Apa itu khototif? Khototif itu adalah burung yang disebut zuwarul hindi wa usfurul jannah. Ya. Burung yang namanya khototif atau namanya zuwarul hindi, penziarah India, atau nama lainnya usfuril jannah, burung surga. Nah, sekarang khototif bentuknya kayak apa? Mari kita lihat di Google nih. Apa kata Mbah Google burung khototif ini? Nah, kayak gini, Pak. Seriti. Nah, ini khototif menurut Mbah Google. Seriti biasanya dimakan apa enggak, Pak? Lah ya, biasanya dimakan apa tidak? Tidak. Liurnya lebih berharga daripada liur manusia. Kalah, no, Pak. Nah, ini tidak boleh dimakan, tidak boleh dibunuh. Berarti kalau tidak boleh dibunuh, berarti haram dimakan. Tapi, kalau ilernya kan tidak masalah. Karena iler itu tidak najis. Termasuk ilernya manusia tidak najis. Jadi seandainya panjenengan tidur di samping istri, kemudian panjenengan ngiler, istri marah-marah, bilang aja, loh, iler saya ini suci. Nggak usah marah. Berikutnya 502. Naha telah melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an qatli dari membunuh kulli dzi ruhin, setiap yang punya ruh, illa kecuali ayu dia, kalau dia itu mengganggu. Nah, hadis ini kata Syekh Albani sahih pada kalimat pertama saja. Nah, Nabi melarang dari membunuh setiap yang punya roh. Adapun tambahannya ini kecuali mengganggu, maka ini didhaifkan oleh Al-Albani. Adapun secara fikih, maka para ulama mengatakan setiap binatang yang mengganggu itu sunnah untuk dibunuh supaya tidak mengganggu. Misalnya kalajengking, ular, kemudian semut kalau menggigit kita, nah, itu bunuh semua, Pak. Kalau mengganggu, okay? Tapi kalau tidak mengganggu ya biarkan semut itu. Kalau ayam enggak, ayam? Ayam mengganggu. Nah, kalau ayam mengganggu maka laporkan kepada pemiliknya. Adapun dasarnya adalah sabda Nabi la darara, tidak boleh berbuat madarat, wala dirar, tidak boleh saling berbuat madarat. Nah, sehingga kalau ada hewan yang memadarati silahkan dienyahkan. Nanti kalau ada bacaan yang berbeda silahkan diingatkan ya, karena ini selama ini masih sama. 503. Naha telah melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an qismati dari pembagian ad-dirari yang saling memadoroti. Maksudnya saling memadoroti adalah memadoroti antara dua orang yang punya hak dalam pembagian tadi. Misalnya warisan.
Saya mati, kemudian anak-anak saya mewarisi saya. Nah, pembagiannya tidak boleh memadoroti, harus adil sama rata. Kalau memadoroti, ini masuknya dalam la dorora wa la dirora tadi. Ya, hadisnya mursal dhaif, tetapi maknanya sahih sesuai hadis yang tadi kita tampilkan. Berikutnya 9504. Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an kasbi dari hasil kerja al-imai budak-budak wanita. Kenapa hasil kerjanya budak wanita dilarang oleh Nabi? Karena di masa jahiliyah kerja mereka itu kalau tidak nyanyi-nyanyi maka berzina. Maka hasilnya hasil yang haram. Jadi bukan berarti semua budak hasilnya haram, bukan. Ini kita harus ngerti sababul wurudnya. Kenapa Nabi melarang? Kenapa? Harus tahu. Karena kalau semuanya kita haramkan, ya nanti bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, di mana hukum asalnya segala sesuatu adalah halal. Apa dalilnya? Bahwasanya budak zaman dulu itu sering berzina pekerjaannya. Disebutkan dalam Quran, Pak. Ada isyaratnya dalam Quran. Surat An-Nur ayat 33. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. Dan janganlah kalian memaksa budak-budak cewek kalian untuk berzina. Bigha itu artinya zina. Nah, ini isyarat bahwa zaman dulu banyak budak yang dipekerjakan untuk berzina, menjual dirinya. Berikutnya 505, Naha telah melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an kasbi dari hasil kerjanya al-amati budak perempuan hatta yu'lama sampai diketahui min aina dari mana huwa hasil kerja tersebut. Nah itu karena saking banyaknya budak yang berzina tadi, yang bekerja sebagai pelacur. Nah, sehingga dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya kalau sudah merata di kalangan masyarakat barangnya haram, maka paling bagus kita itu hati-hati. Sehingga tidak ikut-ikutan kecuali tahu ini sumbernya dari mana. Itu kalau sudah merata lagi. Anggaplah misalnya 90% haram. Nah, tersisa yang 10% halal. Hati-hati. Pasar maling misalnya. Ternyata pasar maling itu 90%-nya barang malingan. Yang 10% barang yang tidak malingan. Nah, jangan berdatang ke pasar maling, kok. Tapi kalau hanya istilah saja pasar maling, sementara barangnya banyak yang halal, bukan hasil malingan, ya nggak masalah, silahkan beli di sana. Ini cuma istilah saja. Berikutnya 906, Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an kasbi dari hasil kerjanya al-hajjami, tukang pembekam. Masih sama gitu bacaannya. Nah, kemudian hasil kerjanya tukang pembekam ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hasilnya adalah haram. Kenapa? Karena dilarang oleh Nabi SAW. Ada yang mengatakan hasilnya makruh. Karena Nabi sendiri juga membayar pembekam. Berarti tidak sampai haram. Ada yang mengatakan, pendapat yang ketiga berarti, dibagi dua. Ya. Kalau pembekamnya ini adalah orang merdeka, maka hasilnya dilarang Nabi. Kalau pembekamnya ini adalah orang budak, maka hasilnya tidak dilarang oleh Nabi. Jadi satunya haram, satunya halal. Nah, pendapat yang paling populer adalah bahwa larangannya ini tidak sampai haram, tapi hanya makruh saja. Karena ada dua dalil ya. Dalil satu melarang, dalil satu membolehkan. Nah, kalau ada dua dalil sama-sama sahih, satunya melarang, satunya membolehkan, dikompromikan hasilnya makruh. Contoh lain, azl. Ada hadis yang melarang azl, ada hadis yang membolehkan azl. Berarti karena sama-sama sahih, hasil akhirnya apa? Makruh. Makruh apabila tidak diizinkan oleh istri. Kalau istri mengizinkan, maka tidak makruh lagi. Karena berarti kita kalau melakukan azl mengurangi haknya istri. Nah, maka kalau sudah diizinkan oleh pemilik hak, ya tidak jadi makruh. Dan banyak lagi contoh-contoh yang semisal ini. Berikutnya, 507. Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an kulli dari setiap muskir yang memabukkan, wa mufattir dan yang membikin lemes. Hadis ini sahih kecuali kalimat mufattir, ini dhaif. Kalau kalimat muskirnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap yang memabukkan atau melenyapkan akal hukumnya adalah haram. Kata-kata kulli semua ini berarti mencakup dua.
Pertama, yang encer atau cair. Yang kedua, yang padat. Contoh yang cair, minuman keras, ciu. Contoh yang padat, afyun, opium, dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu hashish. Coba kita lihat di sini, al-hashish diartikan apa, gambarnya kayak apa. Nah, nyabu ini, Pak. Ganja. Yang mana yang ganja? Semua ini. Ini. Oh ini. Ini ganja ini. Kok dong ngerti, Pak? Oh, di televisi ada ya. Nah, ini gambarnya kan gini ya. Masuk ke otak, otaknya hilang. Ya. Melenyapkan akal. Berikutnya 908. Naha telah melarang Nabi Shallallahu alaihi wasallam an libsataini dari dua macam berpakaian. Yang pertama al-masyhurah yang populer fi husniha dalam bagusnya. Yang kedua wal masyhurah dan populer fi qubhiha dalam jeleknya. Hadis ini palsu ya, maka saya kasih tanda bintang, ini adalah tanda hadisnya palsu. Untuk hadis-hadis yang palsu dalam kitab saya kasih tanda bintang. Lah penjenengan mau ngasih tanda apa terserah, Pak. Masing-masing kita ngasih tanda sendiri-sendiri. Ditulis maudhu atau P itu palsu, nah, boleh saja terserah ya. Istilahnya apa terserah. Ya. Kalau kitab saya seringnya begitu ya, palsu bintang ya. Kalau dhaif garis bawah. Nah, apanya? Kalau palsunya ini diketahui dari sanatnya. Jadi kalau sanatnya ada perawi yang pemalsu hadis, nah berarti hadisnya hadis palsu atau maudhu tadi. Adapun hadis ini isinya tentang baju yang menyebabkan kita populer atau kita pakai untuk kepopuleran, memang dilarang. Kita temukan hadis yang sahih. Saya tampilkan hadis yang sahih. Kalau tidak salah, asyuhrah. Thawba syuhrah. Nah ini yang sahih. Man labisa thawba syuhrah. Barang siapa yang memakai baju untuk kepopuleran. Albasahullahu yaumal qiyamati thawban mithlah. Allah kasih pakaian kepada dia, baju semisal dia. Thumma yulhibuhu fihin nar. Lalu dinyalakan pada api neraka. Nah, populernya itu bisa dua macam tadi. Populer karena terlalu bagus atau populer karena terlalu jelek. Contohnya misalnya baju yang harganya 1 miliar. Nah, sehingga satu kampung semuanya jadi viral. Bapak itu pakai baju 1 M atau 100 juta atau berapa lah ya. Padahal normalnya kita baju nggak sampai 100 juta. Berapa baju normal? 35.000 panas nih mesti. Di 100 lah sing rada ABCD nggih. 100.000 kalau gamis nggih, kalau yang pendek-pendek mungkin 35 nggih. Kalau gamis biasanya 100 ribuan yang apa normal lah ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu mewah nggih. Nah, berarti yang sekitar itu yang normal nggih. Atau yang terlalu jelek ya. Jadi supaya kita terkenal sebagai orang zuhud. Ini Bapak ini terkenal orangnya sangat zuhud sekali, lihat bajunya paling murah sekampung ya. Jadi untuk ketenaran paling bagus atau ketenaran paling jelek semuanya nggak boleh. Pakai baju yang normal. Sehingga kita sebagai muslim pakai baju batik boleh nggak, Pak? Boleh. Normalnya orang Indonesia pakai batik, nggak ada masalah. Kita pakai peci kayak Soekarno hitam gitu, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Jangan mengatakan peci Soekarno jelek karena Soekarno orang jelek. Nggak boleh begitu ya. Soekarno memang ada kekurangan, tapi juga ada kelebihan. Tapi pecinya nggak ada masalah sama sekali. Ya. Jangan menyalahkan pecinya. Ya. Itu pecinya orang Indonesia, nggak begitu. Ya. Kiai-kiai juga banyak yang pakai peci seperti itu, nggak ada masalah. Nggak harus yang menempel seperti peci kita. Gitu. Apa? Peci gratisan. Silahkan, nggak ada masalah. Yang penting tidak syuhrah tadi. Tapi kemudian 509. Nah telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an labani dari susunya al-jallalati hewan pemakan tai. Contohnya apa? Keledai. Keledai itu konon suka makan tai, nah, sehingga susunya pun juga tidak diperbolehkan. Nah, di sini hanya disebutkan susu, tetapi oleh para ulama dikiaskan dengan telur. Ada hewan pemakan tai, kemudian dia bertelur. Nah, jangan dimakan telurnya, Pak. Kenapa? Karena kalau makanannya tai, telurnya nanti akan ada rasa tai.
Kalau makannya tai, maka susunya nanti akan ada bau-bau atau rasa-rasa tai. Dan ini berlaku juga untuk misalnya lele ya, dimasukkan di dalam tempat kotor sehingga makanannya kotor, najis. Nah, itu tidak boleh langsung kita ambil lele, kita goreng, nggak boleh, Pak. Caranya dibersihkan dulu, dipindah ke tempat yang bersih, kasih makanan yang bersih. Kira-kira kalau lele itu sekitar 3 hari cukup ya. 3 hari kasih makanan bersih, akan tubuhnya menjadi normal lagi. Selama masih belum normal karena sebab makan tai tadi, maka jangan dimakan. Berikutnya 10. Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an luqatati dari luqatahnya barang jatuhnya al haji orang haji. Maksudnya adalah luqatah yang ada di Mekah itu tidak boleh diambil, bolehnya hanya diiklankan saja. Diambil untuk dimiliki nggak boleh. Beda dengan tempat yang lain, ya. Di Solo, di Medina, atau dimanapun juga, kalau kita nemu barang yang hilang, cukup diiklankan selama 1 tahun. Kalau mahal, gitu. Tapi kalau murah, roti langsung dimakan nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau pemiliknya datang, kembalikan. Kalau sudah masuk perut, ya diganti harganya berapa. Itu kalau murah. Tapi kalau mahal harganya, misalnya emas atau perak atau apalah yang mahal, nah, maka iklankan selama 1 tahun. Kalau tidak terlalu mahal tapi juga tidak terlalu murah, menurut sebagian ulama iklankan 1 pekan. Pak jenengan dapat uang 50.000, nah, kan nggak terlalu murah, tapi juga nggak terlalu mahal. Iklankan 1 pekan di status WA dan sebagainya, atau di Facebook atau dimanapun. Kalau nemunya di Jakarta, iklankan Jakarta. Jangan sekali-kali iklan di Solo padahal nemu di Jakarta. Nggak akan ketemu pemiliknya. Nah, itu cara menghadapi luqatah. Tapi untuk yang luqatah tanah Mekah, nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang maksudnya tidak boleh dimiliki. Terus gimana? Diiklankan selama-lamanya. Sampai ketemu pemiliknya. Ternyata pemiliknya sudah mati. Nah, supaya nanti ketemu sama anaknya pemiliknya. Anaknya pemiliknya sudah mati. Tunggu sampai cucunya menemukan. Pokoknya khusus di Mekah ini hukumnya khusus. Makanya ada istilah tanah haram. Ya, karena apa? Punya hukum khusus. Berikutnya 11. Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an mahashi dari duburnya an-nisa'i para istri, yaitu dalam hal hubungan suami istri. Dan ini dosa besar sehingga sebagian ulama mengatakan perbuatan ini perbuatan kafir. Bukan berarti kalau melakukannya sudah murtad, bukan ya. Tapi pantas yang melakukannya hanya orang-orang kafir saja. Orang muslim jangan melakukan sama sekali. Dan ini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani karena sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Berikutnya 12. Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an-natfi dari mencabut asyaibi, uban. Jadi uban itu bolehnya diwarnai, Pak. Tidak boleh dicabut, Pak. Terus kalau dicabut hukumnya apa? Nah, diperselisihkan oleh para ulama, Pak. Ada yang mengatakan larangan mencabut uban ini adalah haram. Sebagaimana pilihan Imam Nawawi rahimahullah. Ada yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Nah, di sini ada 2 kaidah. Kaidah yang pertama adalah al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal larangan haram, berarti haram. Kaidah yang kedua mengatakan an-nahyu fil adabi lil karahati. Bahwasanya larangan dalam bab adab itu hanya makruh. Nah, ini kan masalah rambut, masalah uban, Pak. Berarti bab adab saja ini. Nah, sehingga muncul pendapat yang mengatakan makruh tadi. Nah, untuk kita lebih baik hati-hati, tidak usah melakukan karena dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu dipisah-pisahkan. Ini kalau makruh saya lakukan, kalau haram saya tinggalkan, nggak begitu ya. Dilarang ya sudah selesai. Adapun hikmahnya, kenapa tidak boleh mencabut uban? Karena orang yang punya uban, ketika dia muslim, maka dia mendapatkan 3 fadilah. Fadilah yang pertama akan jadi sinar di akhirat. Fadilah yang kedua, setiap satu uban pahala 1. Fadilah yang ketiga, setiap satu uban dosa 1 digugurkan. Nah, berarti pahalanya sesuai jumlah uban.
Sehingga kalau muncul uban ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Pahala dapat, dosa gugur. Apa ini hadisnya? Ada, Pak. Ya, sahih. Mari kita lihat supaya percaya. Ya syibu. Tulis sahih supaya yang muncul hadis sahih saja. Asyaibu nurul mu'min. Uban adalah cahaya bagi orang beriman. Tidaklah seorang beriman beruban di dalam Islam kecuali menjadi uban. Ini fadilah pertama ya. Fadilah yang kedua, bikulli syaibatin hasanah. Setiap satu ubannya dapat satu pahala. Wa rufi'a biha darajah, dan ditinggikan satu derajat. Wa hatta anhu biha khati'ah, dan digugurkan satu dosa. Berarti fadilahnya 4. Kurang satu yang belum saya sebutkan, yaitu apa? Ditinggikan derajat di dalam jannah. Jadi setiap uban 4 fadilah. Kalau diwarnai, boleh nggak warna hitam? Nah, di situ diperselisihkan oleh para ulama. Ya, yang jelas, lebih bagus warnanya bukan hitam. Berikutnya 13. Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an nukrati, dari patukan al-ghurabi, gagak. Maksudnya ini adalah sholatnya sangat cepat, sehingga cepatnya seperti gagak mematuk makanan. Yang kedua, waftirashis sabu, dan menghamparkannya binatang buas. Yaitu maksudnya ketika sujud, tangannya nempel ke tanah begini. Hastanya ini nggak boleh nempel ke tanah. Itu menyerupai binatang. Yang ketiga, wa ayyuwattinar rajul, dan bahwasanya seseorang itu menempati al-makan, satu tempat, fil masjid, di dalam masjid, kama yuwattinul ba'ir, sebagaimana menempatinya onta pada satu tempat. Artinya ngecim satu tempat di masjid. Pokoknya ini cim milik saya tempat ini, nggak boleh. Misalnya di belakang imam, ada orang yang kaya di kampung itu sukanya sholat di belakang imam pas. Kalau dia datang telat, kemudian ada yang mendahului, dia marah-marah. Ini nggonku. Saya paling banyak urun bangun masjid ini. Nggak boleh, Pak. Masjid kamu bangun, memang duitmu itu dari mana? Dari Allah. Allah punya aturan, masjid ini rumahku. Karena ini rumahku, siapapun datang pertama, dia berhak di situ. Misalnya panjenengan suka lendetan di tembok, sehingga panjenengan suka di utara, bagian utara, di masjid. Tapi suatu saat panjenengan telat, sudah ada yang lendetan di situ, nggak boleh nyuruh pindah, Pak. Pindah-pindah, inggonku, nggak boleh. Itu seperti onta melakukan hal tersebut, ya. Sukanya berada di satu tempat yang tersendiri untuknya, nggak boleh. Kemudian dari sini juga diambil pelajaran bahwa tingkah-tingkah binatang itu tidak pantas ditiru oleh manusia. Karena itu sudah sering saya sampaikan setiap bulan Agustus, kalau mau buat lomba itu jangan menyerupai binatang. Kerupuk digantung, kemudian tali tangannya diikat, makan dengan mulut. Ini langsung seperti ini, makan dengan mulut. Ini mirip binatang, Pak. Nggak boleh, Pak. Lah kok banyak yang melakukan? Ya gara-gara nggak mempelajari hadis Nabi. Coba kalau kita pelajari hadis Nabi, paham semua. Maka tolong hadis ini di-WA-kan ke Pak Prabowo ya, supaya beliau nanti pas Agustusan melarang rakyatnya untuk membuat lomba yang menyerupai binatang. Ada Pak WA-nya Pak Prabowo, ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti perlu diusulkan ya, supaya rakyat bisa japrinan kepada Pak Presiden. Silahkan ya, sampaikan. Ya. Kemudian berikutnya 14. Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyatabaha, bahwasanya bermegah-megah annasu manusia fil masajid, dalam masjid-masjid. Nah, bermegah-megah ini ada dua macam. Yang pertama yaitu saling membanggakan. Satu mengatakan masjidku lebih mantap, satu mengatakan kowe kalah karo aku. Masjidku Jumatan isinya 1.000 orang, kamu cuma 100. Nah, itu membangga-banggakan. Yang kedua yaitu membangga-banggakan dalam bangunannya. Jadi kita pengennya masjid kita yang paling megah se-Solo. Kalau ada masjid lain yang membangun megah, maka kita nggak terima, kita tambahin menara lebih tinggi lagi. Pokoknya pengen masjidnya paling top di tempat tersebut. Nah, itu tidak boleh dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid itu untuk ibadah, bukan untuk bangga-bangga begitu. Berikutnya 15, terakhir nih. Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyashraba, bahwasanya minum ar-rajulu seseorang qaiman dengan berdiri. Nah, larangan ini hukumnya makruh, tidak sampai haram.
karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga minum dengan berdiri. Sehingga ketika digabungkan antara hadis yang melarang dan hadis yang membolehkan, padahal sama-sama sahih, jatuhnya apa? Makruh. Sama dengan tadi ya, yang sudah kita bahas. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.